Shalom dan salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang saudara luangkan untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada saudara dan juga kepada seluruh anggota keluarga Anda. Kiranya saudara senantiasa berada dalam perlindungan kasih Tuhan. Saya berharap saudara akan tetap terhubung dengan channel YouTube kami sepanjang minggu ini untuk menuntun saudara berjalan bersama dengan Yesus. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari dari Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 dengan judul Superioritas Tuhan Yesus atas dunia kegelapan. Di dalam Markus pasal 5 ini mengkisahkan Yesus mengusir roh jahat dari kehidupan yang kerasukan setan. Dan sebelum peristiwa ini, Yesus baru saja menyeberangi Danau Galilea, dan di sepanjang perjalanannya di Danau Galilea, Yesus mengalami kelelahan. Dia tertidur di dalam perahu yang mereka tumpangi itu. Saudara-saudara masih ingat cerita ini? Para murid-murid mengalami ketakutan dan mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, kita akan binasa." Dan Yesus berdiri di dalam perahu dan mengangkat tangannya serta berkata, "Damai, tenanglah." Maka angin itu pun tenang. Petir berhenti mengeluarkan cahayanya. Guntur berhenti meraung-raung. Dalam suasana yang demikian, murid-murid lebih ketakutan lagi. Mereka berkata, "Seperti apakah orang ini? Bahkan badai tunduk kepada dia." Yang walaupun murid-murid belum sampai kepada pengakuan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, berkuasa atas badai di Danau Galilea, namun mereka belum mengerti siapa yang bersama dengan mereka. Dalam perikop Markus pasal 5 ini, Yesus bersama murid-muridnya dan telah berada di Danau Galilea, di seberang Danau Galilea yang bernama Gerasa. Tidak lama setelah mereka menjejakkan kakinya di pantai, mata mereka disambut dengan satu pemandangan yang dahsyat, yang melebihi amukan topan yang mereka hadapi di Danau Galilea. Dari beberapa tempat persembunyian di antara pekuburan, dua orang gila menyerang mereka, seolah-olah hendak membinasakan mereka. Tubuh mereka luka-luka dan mencucurkan darah karena mereka telah mengiris-iris tubuh mereka sendiri dengan batu-batu yang tajam. Manusia yang telah dicemarkan oleh setan yang menguasai mereka, mereka lebih kelihatan seperti binatang buas daripada seperti manusia. Dia datang berlari kepada rombongan Yesus dan berkata, dia sedang dirasuki iblis. Mereka berdiri dengan geramnya, tetapi tidak berdaya di hadapan Yesus. Dengan membaca Markus pasal 5, apakah saudara percaya bahwa iblis di dalam Markus pasal 5 ini adalah juga iblis yang sama yang dihadapi umat-umat Tuhan di zaman sekarang? Kita dapat melihat bukti karya yang nyata bahwa iblis yang dihardik oleh Yesus di Gerasa adalah iblis yang sama yang dihadapi umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini. Kehidupan Kristen bertemu dengan iblis setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena kita sedang berkonflik bukan dengan darah dan daging, sebagaimana firman Tuhan katakan, tetapi kita sedang berkonflik dengan kerajaan kekuatan spiritual kegelapan yang kita kenal dengan kerajaan iblis. Setan memiliki kemampuan untuk mengendalikan manusia. Iblis juga memiliki kemampuan untuk memasuki kehidupan manusia, dan di sanalah iblis mampu untuk mengendalikan kita. Bahkan seseorang yang mengaku dirinya pengikut Yesus sekalipun dapat dirasuki oleh kuasa iblis di dalam kehidupan mereka,
karena hubungan mereka dengan Yesus hanya sekedar identitas alias Kristen KTP. Namun bila mana saudara telah menjadi Kristen sejati yang telah mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka kuasa Yesus yang sama digerasa akan menyanggupkan saudara untuk mengusir kuasa iblis dari dalam kehidupan kita. Saya percaya orang Kristen sejati tidak akan dapat dirasuki oleh kuasa iblis. Namun iblis akan berusaha untuk mengganggu saudara dan akan membuat saudara kesal. Namun saat saudara menerima Kristus sebagai penyelamat, maka iblis tidak akan pernah berhasil berkuasa di dalam kehidupanmu. Para pemirsa dan umat-umat Tuhan yang saya kasihi, dari perikop Markus pasal 5 ini, saya mau menyampaikan bahwa setiap orang yang berada di luar Kristus, kuasa iblis sedang menghampiri kehidupan saudara. Para pemirsa, bila mana hidupmu jauh dari Kristus, maka setan narkoba telah mengintip kehidupanmu. Dia sanggup membuat hidupmu hancur dan tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Bahkan sama seperti orang-orang di zaman Nuh yang hanya memikirkan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan mereka sampai penghakiman itu tiba di dalam kehidupan kita. Satu-satunya kekuatan yang sanggup mengalahkan setan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita bernafaskan doa yang tidak berkeputusan kepada Yesus, mengenal Yesus dengan mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka iblis akan takut melihat saudara. Dia akan lari kocar-kacir saat engkau terhubung dengan Yesus yang mengasihi kehidupan kita. Masih ingatkah saudara, saat Yesus diserang oleh iblis ketika dia lemah, pada saat dia haus, lapar di padang gurun, Yesus mengutip firman Tuhan. Penting bagi kita untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan, sehingga kita memiliki kitab suci untuk dikutip kepada iblis yang mencoba mengganggu iman kerohanian kita. Pria yang datang berlari menghampiri Yesus, tidak mengenakan pakaian. Kemudian perhatikan bahwa dia tidak dapat dikendalikan. Dia telah dibelenggu, dirantai, tetapi usaha itu sia-sia. Dan inilah karakter sejati daripada iblis. Dia akan mencoba memikirkan cara-cara baru untuk berbuat jahat, melakukan hal-hal yang baru untuk melakukan kekerasan, dan bahkan melakukan cara-cara baru untuk membenci sesama kita manusia. Sampai-sampai orang yang dibenci tidak menyadari dirinya telah dibenci oleh sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena mereka berkedok topeng kebaikan, bahkan pelayanan sekalipun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam rumah tangga telah menghasilkan penyimpangan seksualitas, di mana laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, semuanya ini menghasilkan kenajisan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini saya mau menyampaikan kepada saudara, semua karakter iblis yang saya sampaikan di atas tidak akan dapat dihentikan oleh karena banyaknya kekuatan polisi yang menjaga kita. Kita harus memiliki kekuatan doa. Dan kekuatan doa yang kita miliki terbit dari pengenalan kita akan firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang ini hidup dan tinggal di pekuburan. Apakah saudara tahu Alkitab mengajarkan bahwa kita mati di dalam dosa dan pelanggaran sebelum kita datang kepada Kristus? Diibaratkan tubuh Anda hidup, tetapi jiwa dan roh Anda mati terhadap Tuhan. Yang kita butuhkan untuk dihidupkan, dan saudara dapat dihidupkan pada saat mendengarkan firman Tuhan ini, jikalau saudara membiarkan Yesus Kristus menyentuh kehidupan saudara, dan dia dapat menghapus semua dengan tuntas seluruh
masa lalu di dalam kehidupan kita. Yesus berdiri di hadapan muka dengan pria yang kerasukan setan itu. Kondisinya berdarah, telanjang, marah. Dan di dalam diri pria itu terdengar suara supernatural yang berasal dari iblis. Berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa kami." Yesus berkata, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Pria itu tidak dirasuki hanya satu iblis, tetapi banyak iblis. Saya teringat juga kepada Maria Magdalena yang dirasuki oleh 7 iblis datang dalam kehidupannya. Perhatikan dalam 2 peristiwa yang berbeda. Iblis merasuki kehidupan pria dan wanita lebih daripada 1 iblis. Dan bila mana iblis itu diusir dari kehidupan mereka, maka iblis-iblis itu akan bermohon kepada Yesus. Apakah dengan cara berdoa dalam menyampaikan permohonannya? Yang pasti iblis mengakui otoritas keilahian daripada Kristus. Perhatikan di sini. Iblis segera mengenali Yesus dan mengetahui otoritas Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Iblis menyadari bahwa Yesus memiliki otoritas untuk melenyapkan mereka ke api neraka. Dalam perikop ini, iblis memohon agar jangan dikirimkan ke neraka. Lebih baik kami diizinkan memasuki kawanan babi-babi itu. Dan pada saat iblis memasuki kawanan babi yang ada di sekitar Gerasa itu, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Babi-babi itu pun menjadi liar, kasar, dan tidak sanggup menahan diri mereka. Mereka mulai lari tanpa tujuan. Mereka menabrak tebing dan tenggelam kepada lautan yang ada di sana. Penduduk kota datang dan melihat apa yang terjadi. Mereka melihat orang yang kerasukan setan itu telah duduk dan sudah berpakaian. Dan bahkan sekarang mereka telah waras. Benar-benar telah mendapatkan pemulihan daripada Yesus Kristus. Tetapi penduduk kota tidak tertarik melihat keselamatan yang dialami oleh pria itu. Orang banyak yang melihat mujizat ini tidaklah gembira, tidaklah bersuka cita, tidaklah mengeluarkan haleluya, puji Tuhan. Tetapi mereka lebih memikirkan keadaan babi mereka karena bersentuhan dengan ekonomi mereka. Bahkan lebih ekstrim, mereka mendesak Yesus untuk meninggalkan mereka, untuk meninggalkan kampung halaman mereka, bahkan untuk meninggalkan pantai mereka. Yesus menjawab mereka. Yesus pergi sesuai dengan permintaan mereka. Amarah atas kehilangan harta mereka yang fana itu telah membutakan mereka kepada kemurahan juru selamat. Dalam menyebabkan kebinasaan kepada babi-babi itu adalah rencana setan untuk menjauhkan orang banyak dari juru selamat yang telah berada di hadapan mereka. Mereka akan dicegah untuk mendengarkan Injil di daerah itu. Tetapi sekalipun juru selamat telah undur dari kampung halaman mereka, dari pantai mereka, orang yang telah disembuhkan oleh Yesus di Gerasa itu telah menjadi saksi akan kuasa keilahian daripada Yesus. Orang-orang yang tadinya digunakan oleh Raja Kegelapan disembuhkan menjadi saluran terang dan menjadi juru kabar anak Allah yang maha tinggi. Orang-orang menjadi kagum mendengarkan berita yang ajaib itu. Suatu pintu telah dibukakan kabar Injil di seluruh daerah itu. Apabila Yesus kembali ke Dekapolis, orang banyak berhimpun mengelilingi dia. Dan selama 3 hari, bukan hanya penduduk dari kota, tetapi ribuan dari segala penjuru daerah itu mendengarkan kabar keselamatan. Kekuasaan setan pun ditaklukkan di bawah kuasa juru selamat kita, serta pekerjaan si jahat ditaklukkan untuk
kebaikan. Karunia surgawi itu telah berpaling dari pintu orang-orang gerasa. Tetapi masih banyak juga orang-orang yang menolak firman Tuhan. Sebab penurutan menyangkut satu pengorbanan akan beberapa kepentingan duniawi kita. Supaya jangan kehadirannya menyebabkan kerugian. Apakah itu berupa uang? Banyak orang yang telah menolak anugerah Yesus dalam kehidupan mereka. Dan bahkan mengusir Roh Kudus dari dalam kehidupan mereka. Bila mana firman Tuhan ini diperdengarkan kepada saudara, dan Roh Kudus menyentuh hati saudara, apakah saudara akan berkata, "No, tidak, tinggalkan aku sendiri sekarang. Roh Kudus jangan ganggu kebiasaan kehidupan lama saya." Dan sekiranya dia menjawab permohonan saudara, dia tidak pernah datang lagi dalam kehidupanmu, apakah janji pengharapan itu akan terbit dari dalam kehidupan saudara? Atau sebaliknya, pada saat saudara merindukan 1 jam lagi bersama dengan Tuhan, saudara menggunakan waktu itu untuk mendapatkan kebangunan rohani dalam kehidupanmu. Sama seperti Sakeus, dia mendengarkan bahwa Yesus yang terkenal guru dari Galilea sedang lewat. Dan Sakeus adalah orang yang pendek. Dia tidak bisa melihat Yesus. Jadi dia naik ke atas pohon dan melihat Yesus. Dan tiba-tiba Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah. Aku mau bertamu ke rumahmu." Pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus telah mendatangkan sukacita dalam diri Sakeus. Dan dia terdorong untuk memperbaiki kehidupannya di atas dunia ini. Dalam perikop Markus pasal 5 ini, pria itu memohon kepada Yesus untuk mengikuti dia sepanjang sisa kehidupannya. Tetapi Yesus memberikan jawaban, "Tidak." Yesus menjawab dia dan berkata, "Kembalilah ke rumahmu, kembalilah ke desamu, kembalilah ke keluargamu, dan ceritakanlah hal-hal besar yang Tuhan telah lakukan ke dalam kehidupanmu." Di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, setan telah dinyatakan sebagai musuh manusia dan pembinasa dalam kehidupan kita. Kristus sebagai sahabat manusia, serta yang sanggup melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Rohnya akan berkembang di segala bagian di dalam manusia, sehingga ia meninggikan tabiat dan memuliakan sifatnya. Ia akan mengangkat manusia demi kemuliaan Allah di dalam tubuh, jiwa, serta roh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, memiliki kasih, dan ketertiban di dalam kehidupan kita. Ia memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan. Tabiat Tuhan kita Yesus Kristus telah memanggil kita menjadi serupa dengan gambar anak-anaknya. Dan jiwa-jiwa yang sudah direndahkan di dalam alat setan masih dapat diubahkan melalui kuasa Kristus, bahkan menjadi juru kabar kebenaran, dan kemudian disuruh keluar oleh anak Allah untuk memberitakan betapa besarnya perkara yang telah diperbuat oleh Yesus kepada kita, dan lagi betapa ia mengasihi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, bila mana saudara mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, mari kita terima Yesus dalam kehidupan kita. Dan kiranya kuasa Yesus yang digerasa akan menyanggupkan kita untuk melawan kuasa kegelapan di dalam kehidupanmu. Dan pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, kehidupan kita akan mendapatkan kekuatan dan memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa kepada Yesus. Tuhan Allah yang di sorga, bila mana kami telah mendengarkan mujizat Tuhan yang luar biasa di atas segala kuasa kegelapan yang ada di atas dunia ini,
Namun pada saat ini kami datang kepada Yesus sebagai anak-anak Tuhan di atas dunia ini, rindu untuk bersama dengan Engkau. Kuasa yang Engkau miliki itu kiranya boleh menjadi bahagian kami, sehingga bila mana kami mendapatkan kuasa kegelapan dalam kehidupan ini, kami dapat taklukkan hanya oleh karena nama-Mu yang sangat luar biasa itu. Kiranya Yesus memberkati kami, para pemirsa umat-umat Tuhan. Apapun tantangan kehidupan yang kami alami, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.